Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Sore Pak. Sore. Hari ini kita akan membahas mengenai model geologi ya. Mungkin model geologi ini akan dibahas 2 kali ya, yang nanti 2 atau 3 kali kita lihat kondisi. Jadi kita melihat sekarang yang mungkin lebih ke arah mineral, walaupun nanti Anda akan mendapatkan kuliah khusus untuk endapan mineral ataupun ekonomi mineral ya. Tetapi untuk eksplorasi ini mungkin sekarang sudah ngambil semua atau belum ngambil endapan mineral? Sedang mengambil Pak. Sedang mengambil. Jadi mungkin ini ada overlap-nya ya, tetapi yang dibahas di eksplorasi ini lebih umum ya. Jadi kita ingin membahas ya, mulai bagaimana biaya yang dikeluarkan ya pada saat kegiatan. Jadi yang pertama itu untuk memilih dalam skala regional. Nah, dalam skala regional ini kita masih berada di posisi risiko yang tinggi dan kita menggunakan studi literatur. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan lapangan, kita studi literatur dan kita juga melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini di dalam eksplorasi biasa disebut sebagai reconnaissance survey. Reconnaissance survey itu biasanya tidak lebih dari seminggu, cepat sekali di lapangan untuk membuktikan saja apa yang ada dari hasil studi literatur. Nah, setelah dilakukan pemilihan, karena lokasi yang dipilih itu mungkin luas, ya, satu pulau atau satu provinsi, ya. Jadi kita pilih, kemudian kita membuat semacam ranking. Itu di rank lagi, daerahnya di ranking lagi. Maka dipilih yang namanya pemilihan daerah, ya, sudah dilakukan recognition dan juga perkiraan penilaian mengenai targetnya. Nah, lebih lanjut lagi kita melakukan pre-FS, pre-feasibility study. Apa yang dilakukan di situ? Melakukan pemboran eksplorasi ya, dan juga melakukan pengetesan metalurginya. Jadi pada pemilihan area itu kita bekerja intensif untuk geologi dan geofisiknya. Kalau di pre-FS kita ingin membuktikannya dengan data pemboran. Nah, kalau sudah di tahap pre-FS ini, risiko semakin meningkat dan juga biaya itu juga semakin besar biayanya. Nah, baru menurun kembali itu setelah dilakukan penambangan. Penambangan kemudian itu biayanya juga akan berkurang. Nah, kegunaan kita mempelajari model geologi, kemudian dibuktikan juga dengan pemboran ya. Jadi geologi geofisik itu hanya mereka bawah permukaannya, kemudian dibuktikan nanti dengan pemboran dan penambangan. Baik. Nah, hubungan antara geologi ya dengan lingkungan geologi. Jadi ada yang namanya syngenetic, ada yang namanya epigenetik. Jadi kalau syngenetic itu dikendalikan oleh lapisan pembawa yang mengapitnya. Jadi dia terbentuk
pada waktu yang sama. Seperti contohnya endapan batu bara, endapan mass placer. Yang dimaksud endapan mass placer itu adalah yang terendapkan di sungai-sungai, ya, di daerah-daerah yang sifatnya pelapukan yang mekanis. Kemudian ada yang namanya epigenetik. Nah, kalau epigenetik itu berkaitan dengan struktur dan intrusi. Juga adanya daik, adanya rekahan, adanya bentuk-bentuk masif yang merupakan intrusi, ya, batolit, ataupun dia mempunyai pemisahan yang sifatnya lateral. Jadi secara struktur dibagi menjadi yang konkordan dan diskordan. Pengertian konkordan ini dia terlapiskan. Ya. Kalau diskordan dia memotong. Contohnya ada urat, vein, ya. Ada stopwalk, ada pipa, dan sifatnya juga yang irregular. Oke, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, pengertian singenetik, konkordan, kemudian intrusi, adanya lapisan yang sifatnya diskordan, konkordan, sudah pernah diajarkan belum? Atau sudah pernah dengar? Atau sudah cukup kebayang? Sudah pernah diajarkan, Pak, sebelumnya. Udah ya? Oke, kalau udah mungkin kita bisa cepat saja kita lewati. Jadi yang konkordan, misalnya batu gamping yang menjadi hostnya atau rumahnya, atau yang sifatnya batuan lempung, atau batuan pasir, atau batuan aluvial, kerikil-kerikil aluvial, atau endapan sedimen. Itu yang dimaksud dengan tubuh biji yang konkordan. Kalau yang batuan beku, bisa dia volkanik, bisa plutonik. Jadi kalau plutonik itu sebetulnya juga kalau dia muncul ke permukaan itu tetap dia jadi volkanik. Kalau enggak ya dia plutonik sebagai intrusi. Kemudian ada yang metamorfik, ada yang residua, ada yang supergen enrichment. Jadi ini ada kelompok-kelompok yang disebutkan yang konkordan. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi konkordan dia akan sejajar dengan lapisan. Ya. Nah, yang ini, yang vulkanik ini memotong. Yang ini konkordan, ada yang memotong juga. Nah ini di bawah itu batolit yang besar. Jadi kalau dia sejajar dengan lapisan, istilahnya lakolit. Kalau lakolit itu cembung ke bawah, kalau dia tembus ini stok. Jadi ini stok bisa saja dia merupakan tadinya plutonik, tapi dia karena tererosi, dia muncul di permukaan sebagai stok atau batuan intrusi. Nah ini adalah istilah-istilah ya. Kalau dia memotong itu namanya daik,
atau bahasa Indonesianya korok. Kalau dia puncak seperti ini cupola, kalau dia lembah seperti ini namanya pendan. Kalau dia sejajar lapisan namanya seal. Ini istilah-istilah yang ada di dalam mineral mengenai genesanya, model geologinya. Nah, yang sering kita lihat atau dicari di dalam eksplorasi itu adalah kontak antara batuan intrusi dengan batuan sedimennya, dalam hal ini adalah batuan dumping, yang biasanya di situ mempunyai akumulasi replacement menjadi biji. Atau bisa juga dia berada di struktur sesar yang mengisi rekahan-rekahan yang menunjukkan nantinya adalah konsentrasi mineral yang berasal dari larutan-larutan sisa magma. Jadi ada yang sifatnya merupakan biji metasomatik karena kontak, ya. Kemudian juga ada yang terbentuk karena adanya sesar, ya, sesar-sesar yang terbuka. Jadi kalau di dalam mineral mengharapkan rekahan yang terbuka dan terisi mineral. Berbeda dengan kalau di migas diharapkan terbuka dan dia mempunyai porositas permeabilitas, terutama untuk batu-batu yang sifatnya tight atau padat. Jadi kalau kebalikan dengan di mineral diharapkan dia diisi, kalau di migas diharapkan dia terbuka. Nah, ini salah satu contoh yang batuan yang dari Grasberg yang dinamakan crustiform. Jadi ada rongga-rongga yang di dalam batuan, di gambarannya seperti ini. Jadi dia mirip perlapisan, tapi karena dia sebetulnya karena segregasi dari larutan sisa magma yang berada di lapisan batuan. Lapisan batuannya bisa batuan gamping atau batuan sifatnya lempungan, yang seperti tadi disampaikan. Nah, jadi yang perlu dipahami bahwa yang namanya mineral itu tidak selalu dia terkumpul banyak, ya. Tapi mungkin dia bisa merupakan suatu pengisian-pengisian dari adanya zona patahan. Jadi zona patahan itu juga di dalam eksplorasi itu dicari, ya, dilihat penyebarannya, karena di situ diharapkan adanya proses mineralisasi, terutama biasanya kalau dia berada di daerah yang sifatnya post volkanik, ya, jadi tidak ada kegiatan gunung apinya, tapi di situ merupakan batuan-batuan yang volkanik maupun yang mungkin dari intrusi. Nah, ini contoh kaitan antara adanya rekahan. Jadi rekahan itu juga ada yang intensif, ada yang tidak intensif, ya. Nah, di dalam hal ini ada ciri khas yang kalau dari batu gamping itu, karena dia mineralisasinya biasanya intensif, itu dinamakan sebagai skarn. Jadi skarn itu biasanya dia bersentuhan dengan batu gamping. Nah, yang umum terjadi di alam di batuan beku sebetulnya dia merupakan serabut-serabut yang merupakan vein-vein yang terkonsentrasi mineralnya di vein tersebut, ya. Jadi
kadarnya ditentukan oleh banyaknya vein di batuan tersebut. Banyak vein tersebut juga berkaitan juga dengan adanya struktur. Oleh karena itu pemahaman struktur, petrografi, dan proses sedimentasi itu menjadi penting di dalam eksplorasi. Jadi yang namanya lapisan yang mengandung mineral, ya, yang dikatakan tadi selalu dia berhubungan dengan adanya kekar, ya. Di sini merupakan suatu proses, ya, yang bisa merupakan proses hidrotermal, ya, ataupun proses karena dia ada proses struktur sesar atau rekahan di daerah tersebut. Jadi kalau di dalam suatu lapisan gamping, ya, kenapa mineralisasi terjadi sangat intensif, ya, itu karena biasanya yang namanya batu gamping, terutama kalau dia sudah ada proses, misalnya dia hidrotermal ataupun proses leaching yang terjadi di dalam batu gamping itu, memang dia mempunyai koneksitivitas antara batuannya tersebut karena ada permeabilitas yang baik di dalam batu gamping itu. Jadi karena gerowong itu bisa terjadi karena memang sebelumnya sudah ada, ya, akibat pelarutan dari fluida, atau bisa juga karena adanya patahan, ya. Jadi kalau di tambang-tambang yang sifatnya tambang batuan beku, biasanya bentuknya serabut-serabut seperti ini, ya. Jadi berbentuk ekor kuda di sini, ya. Batuannya tuh contohnya yang di kanan ini. Jadi mineralisasi terjadi di vein-vein, urat-urat vein yang halus ini. Jadi kalau kita klasifikasikan sistem dari rekahan itu ada yang paralel, ada yang berbentuk kipas, ada yang bentuk radial, ada yang koknik, ada yang saling memotong, ada yang conjugate, ya, berpasangan. Jadi ini merupakan pola-pola mineralisasi dari suatu endapan yang ditemukan di alam. Jadi bentuk mikroskopisnya juga bisa dilihat, ya. Jadi yang namanya mineral biasanya harus nantinya kalau dia akan ditambang atau dieksploitasi harus dia melalui pengolahan mineralnya. Pengolahannya bisa secara kimiawi, bisa secara mekanis, atau bisa juga secara floating, ya. Jadi dipisahkan, ya. Dia nanti mineral berat akan turun, yang ringan di atas. Nah, ini contoh batuan-batuan yang biasa kita temukan kalau dia mempunyai daerah mineralisasi. Jadi kalau kita melihat batuan dengan urat-urat silika, ya, urat sulfida, maka kita bisa mengharapkan di situ memang ada proses mineralisasi. Nah, yang terjadi juga untuk di daerah lipatan yang batuannya batuan pasir ataupun batuan lempung, biasanya dia yang namanya rekahan
itu diisi oleh mineralisasi biji ya. Jadi ada yang replacement yang terjadi ya, untuk rekahan tersebut. Jadi kenapa? Karena rekahan tersebut mungkin karena ada proses yang sifatnya mekanis ya. Jadi pas saat adanya pelapukan atau pelarutan, mineral-mineral yang berat itu tersangkut di rekahan-rekahan tersebut. Atau bisa saja waktu tersangkutnya dia dalam kondisi laser yang konkordan, kemudian terlipat. Bisa seperti demikian. Nah, jadi tipe-tipe replacement atau replacement itu penggantian bisa bold, advance, ada outer fringe, ada yang disseminated, ada yang multiple center. Jadi yang dimaksud disseminated itu biasanya istilah khasnya itu adalah yang namanya porphyry. Jadi porphyry seperti yang di Grasberg itu istilahnya porphyry karena dia memang tersebar di batuan dengan kadar yang tidak begitu besar. Jadi umumnya tetap dia akan selalu berasosiasi dengan struktur. Nah ini contoh kalau dia batuan vulkanik ya, Papandayan. Jadi rekahan-rekahannya itu terisi oleh pirit yang ukurannya halus atau juga ada galenanya yang berwarna abu. Jadi pirit itu komposisinya adalah FeS. Ya. FeS ini juga kadang-kadang merupakan salah satu indikator itu adanya kemungkinan mineralisasi dari emas. Tapi yang ukurannya halus, kalau yang ukurannya kasar tidak demikian. Jadi untuk batuan yang merupakan perselingan antara serpih, gamping, maka mineralisasi itu lebih banyak berada di gampingnya. Jadi kenapa demikian? Karena yang namanya serpih itu dia relatif dia impermeable ya. Jadi dia tidak mengalirkan mineralisasi yang sifatnya relatif mungkin lebih fluid, lebih cair dibanding yang berada di gamping. Sementara gamping itu mudah sekali dia terlarutkan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan akumulasinya selalu berada di batas antara lempung dan karbonat, kalau itu perselingan karbonat dan lempung, atau di karbonat itu sendiri. Jadi kadang-kadang yang namanya mineral juga bisa berada di batuan tersebut, dia menggeser batuan di sekitarnya karena ada pertumbuhan mineral. Sorry, ini yang tadi. Jadi ini hanya untuk menunjukkan ada contoh-contoh mineralisasi yang terjadi bisa di batuan gamping, bisa di batuan pasir, ya, bisa di yang sifatnya tuff. Jadi selalu batuan yang mempunyai sifat impermeable itu dia menjadi batas karena menahan adanya fluida yang masuk ke daerah tersebut. Nah, untuk yang lebih skalanya lebih besar, ya, jadi biasanya terjadi penggantian, ya, replacement endapan sulfida yang sifatnya cukup besar, ya. Dan di sini juga banyak daiknya. Itu digambarkan dalam hal ini sampai kedalaman 700 meteran, ya, kalau di sini 2100 feet itu 700 meter. Jadi
struktur gambarannya adalah seperti demikian. Selalu ada vein-vein ya di antara tadi intrusi tersebut yang ditembus oleh batuan intrusi yang merupakan larutan sisa magma. Jadi vein-vein ini yang biasanya terisi oleh mineralisasi nantinya. Jadi pada prinsipnya pada saat mengeksplorasi suatu daerah, kita harus memperhatikan kira-kira tegasan utamanya kemana, kemudian kemungkinan patahan itu berada ke arah mana, dan itu semua menjadi informasi yang penting pada saat melakukan desain survei geologi maupun geofisika. Jadi yang kita cari sebetulnya nanti adalah anomali-anomali yang diakibatkan atau yang terbentuk oleh adanya sesar, termasuk juga adanya akumulasi mineral yang nanti sifat fisiknya akan terekam oleh pengukuran dengan metode geofisika. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Untuk praktikum tidak ada masalah, praktikum bisa dikerjakan semua. Ini ada semua atau pada tidur semua ini? Ya, gimana? Selamat siang, Pak. Mau tanya. Oke, Melisa. Yang praktikum itu kan ada yang disuruh bikin parit-parit gitu ya, Pak. Parit-paritnya itu sebenarnya fungsinya apa sih, Pak? Parit itu trenching maksudnya. Jadi kalau Saya nggak tahu sih, Pak, tulisnya. Oke. Prinsipnya kalau geologi itu kalau misalnya tingkat pelapukannya tinggi ya. Jadi kita nggak tahu tuh semuanya isinya tanah ya. Mau tidak mau kita lakukan trenching. Nah, orang zaman dulu, zaman Belanda itu waktu mau ngebor minyak ya, karena di Sumatera itu hutannya lebat dan pelapukannya tinggi, dia membuat parit-parit atau bahasa Inggrisnya trenching. Trenching itu untuk menentukan strike depth. Nah, dari strike depth yang mereka rekonstruksi nanti bisa ditentukan kira-kira puncak antiklinnya sebelah mana. Nah, antiklinnya itu dibor. Jadi dulu tidak ada pakai data geofisika, yang ada dengan data geologi dengan pemetaan geologi permukaan. Jadi trenching itu sebetulnya untuk informasi data geologi. Ya. Karena kita membuat penampang, kan, penampang geologi dari data geologi permukaan. Begitu, Melisa. Ada yang lain? Pak, tadi kan katanya buat nentuin strike and dip juga, Pak. Si trenching itu. Ya, itu kalau dia di batuan sedimen. Nah, kalau di batuan beku tentunya untuk dia membuktikan ada vein atau tidak. Tapi kalau yang di praktikum kenapa dia tentuin strike and dip dulu baru dibentuk parit-parit, Pak? Ya, karena strike and dip-nya didapat dari peta geologi kan. Jadi parit itu sedapat mungkin dia memotong dip-nya kan, jangan strike line, tapi dip line supaya informasi yang didapat lebih banyak. Jadi kalau kita bikin parit
sejajar strike, ya kita dapat satu informasi. Tapi kalau paritnya dia tegak lurus strike atau deep line, maka kita dapat lebih banyak informasi. Oh, oke deh Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kalau bahan kuliahnya bisa diambil kan di MS Team ya, udah ambil belum? Udah ada yang ambil bahan kuliah di MS Team? Bisa, Pak. Bisa ya? Siapa? Bisa. Oke. Jadi proses yang terjadi ya di rekahan-rekahan ini, dia membawa air yang dari air hujan ya atau apa air meteorik ya ataupun dari air sungai ya, itu kalau dia bercampur dengan batuan yang atau larutan sisa magma yang naik ke atas, maka di situ terjadi proses semacam proses kimia ya, dan nanti menghasilkan tadi akumulasi mineralisasi tadi. Jadi di dalam strukturnya ada yang semacam vein, ada yang kelompok vein, ada yang bentuknya stockwork ya, ada yang vein dengan sudut yang rendah, ya. Kemudian ada yang hidrotermal, ada yang berbentuk rongga silika ya. Dan di alam itu ada namanya akuitar. Akuitar itu sebenarnya impermeable tapi dia masih bisa menyimpan fluida ya. Dan juga ada proses yang sifatnya terjadi di dalam batuan yang bereksi. Jadi kita pisahkan mineralisasi itu secara struktur, secara hidrotermal, secara jenis litologi. Jadi kalau secara hidrotermal itu sebetulnya dibagi lagi, ada epitermal, ada mesotermal ya. Epitermal biasanya kalau emas itu berada di epitermal maupun di mesotermal. Terakhir di Indonesia itu banyak eksplorasi emas untuk daerah yang epitermal. Itu kaitan dengan temperatur dari hidrotermalnya. Nah, ini contoh yang di lapangan ya. Biasanya yang dilakukan kita membuktikan vein-vein ini bagaimana atau digambarkan vein-vein ini penyebarannya seperti apa. Nah, untuk mengetahui ini biasanya dilakukan pemboran. Dalam hal ini bornya langsung bor miring untuk mengetahui informasi ini. Jadi gambaran ini digambar dari data bor. Jadi berapa dimensinya, geometrinya itu dengan data bor. Nah, ini contoh lain ya. Biasanya di endapan yang hitam ini adalah endapan sebetulnya lebih ke arah batu bara dalam hal ini ya. Jadi cuma di sini batu bara yang diendapkan di dalam satu cekungan sindrift di sini. Jadi ini mungkin sebelumnya dia berada di atas, kemudian karena muka air laut itu naik turun, dia menjadi ada accommodation space sehingga dia berada di bawah. Tapi ini gambaran yang untuk pengendapan mineral yang sifatnya batu bara. Jadi batu bara
itu dia biasanya lingkungannya bisa di pantai atau bisa juga di cekungan. Jadi nanti batu bara mungkin ada khusus dibahas, dan kalau Anda tertarik bisa ada kuliahnya sendiri, geologi batu bara. Jadi batu bara terutama itu didasarkan atas nilai BTU-nya atau British Thermal Unit, atau kadang-kadang didasarkan atas GAR ya, GAR-nya. Jadi itu salah satu klasifikasi batu bara. Nah, ini contoh emas yang ada di endapan sungai. Istilahnya placer. Endapan placer. Diayak seperti ini, nanti dapatnya ukuran kecil. Dan kalau nanti di karang sambung juga ada yang di karang sambung itu terbuat dari kayu. Kalau ini kelihatannya terbuat dari tembaga ininya. Ais ditapis sedemikian rupa, nanti kalau dia ada emasnya dia terlihat. Nah, ini kalau dengan cara geokimia itu nanti setiap hulu sungai, dari hulu sungai sampai ke muaranya itu disampling kemudian dites kadarnya secara geokimia. Jadi nanti bisa ditentukan di mana kira-kira akumulasi yang lebih banyak yang menjadi primer dari endapan tersebut. Gimana? Terbayang nggak yang saya maksud? Jadi sampling itu bisa geologi, bisa geokimia, bisa geofisika. Nah, kalau geokimia itu kita menyampling mulai dari hulu sungai ke arah muara sungai. Ada bayangan nggak? Atau bisa menangkap nggak apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau bisa gimana? Coba terangkan lagi ke saya. Anak. Jadi anak ya? Ya, jadi sampling itu bisa yang berupa geologi atau geokimia. Kalau misal yang geokimia biasanya pakai yang stream sediment sampling, itu yang pakai mengevaluasi kadar emas dari hulu ke hilir sungainya biar ditentukan daerah anomalinya, Pak. Oke, ya berarti udah mengerti ya. Yang lain ngerti juga ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya Ana ya. Oke, jadi Ana ambil geokimia eksplorasi ya, atau gimana? Iya, Pak. Oh ya udah. Jadi intinya sungai itu banyak kan dari arah mana-mana ya. Nah itu nanti disampling titik-titik satu-satu. Nanti yang konstelasinya terbesar kita langsung lokalisir seperti itu. Ya, tadi mirip-mirip seperti yang disampaikan Ana ya. Jadi memang sudah mengerti, saya hanya ngecek aja. Oke, jadi kadang-kadang juga di rekahan-rekahan itu juga ada di sungai ya. Tetapi yang paling umum ya itu yang paling banyak ya mineralisasi itu di daerah gunung api. Tapi gunung api yang memang sudah tidak aktif. Tidak aktif dalam artinya dia berada di kompleks gunung api. Kenapa? Memang daerah gunung api itu dia membawa mineral-mineral dari bawah permukaan. Jadi contohnya kalau kita bagi ada yang low sulfidation, endapan emas dan perak, itu batuannya kalk alkali atau riolit basalt. Ada kubahnya, ada piroklastik, ada batuan sedimennya. Jadi
ada yang low sulfidasi dari emas perak yang tipenya alkali. Jadi biasanya dia basaltrahit, dia ada kubahnya juga. Kemudian plokastik dan ada diatrem. Diatrem itu semacam kundan. Kemudian ada yang intermediate emas perak, itu biasanya dia endapan logam dasar. Batuannya itu alkalin, andesit triodasit, dan riolit. Juga adanya aliran lava dan batuan sedimen. Ini gambaran untuk vulkanik settingnya. Nah, yang dimaksud epithermal, jadi dia memang masih ada proses temperatur di situ, dan itu ada proses mendidih ya, 200-300 derajat Fahrenheit, atau mungkin sekitar temperatur yang memang ada klasifikasinya antara epithermal dan mesothermal tersebut. Jadi mineralisasi mengikuti urat-urat yang zona-zona lemah, dan juga biasanya merupakan kombinasi. Jadi mineral tersebut dapat terjadi secara atau terakumulasi secara singenetik, dan ada juga yang epigenetik, ya, karena mineral yang sudah ada kemudian dipotong lagi oleh mineral dari tempat lain. Jadi contohnya ini yang terjadi di Afrika Selatan. Kemudian ada yang waktu pembentukan mineral menjadi sangat penting, terutama pada saat membuat model detail geologinya. Jadi di sini kita harus paham mengenai geometri endapan dan hubungannya terhadap batuan di sekelilingnya. Jadi suatu endapan nanti dianggap sebagai ekonomis kalau memang dia jumlahnya cukup dan memang bisa digunakan untuk komersial. Nah, yang dimaksud dengan strategi eksplorasi di sini, kita melakukan pentahapan metode. Jadi kalau kita di awal tadi, yang paling pertama adalah kita melakukan studi literatur. Studi literatur yang sifatnya regional maupun lebih spesifik ke daerah yang kita akan selidiki. Dan di situ tentunya kita sudah bisa merencanakan adanya survei awal yang merupakan survei recognition untuk membuktikan bagaimana kira-kira pemilihan lokasi atau area yang kita tentukan berdasarkan studi literatur. Jadi eksplorasi itu intinya ingin memperkecil resiko. Jadi yang pertama, untuk kita bisa cepat, kita menggunakan otomatis remote sensing atau penginderaan jauh untuk pemetaan geologi maupun kira-kira desain survei detail. Jadi di dalam penginderaan jauh itu ada yang namanya ground truth. Ground truth itu untuk membuktikan apa yang sudah kita interpretasi dari remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi remote sensing itu akan menghemat biaya yang sangat banyak, ya, terutama dalam melakukan nanti
pada saat perencanaan surveinya, survei geologi, lintasan geologi maupun survei lintasan geofisika nantinya. Jadi kalau mineral saat ini, kalau untuk eksplorasi detailnya, itu orang paling sering menggunakan metode geolistrik dan indus polarization selain pemetaan geologi detail. Jadi biasanya pemetaan geologi detail masuk, baru setelah itu adalah geofisik. Nah, setelah geofisik masuk, baru biasanya dilakukan pemboran. Pemboran itu untuk membuktikan apa yang informasi yang didapat dari pengumpulan data geologi maupun geofisika. Jadi intinya kita mengurangi risiko dan juga mendapatkan objek atau target yang diinginkan. Nah, ini contoh suatu daerah tambang. Ini tambang di daerah Batu Hijau kalau nggak salah. Jadi dia ada intrusi yang dikenali, intrusinya itu pertama dari konsep geologi, ya. Konsep geologi itu dia berada memang di daerah subduksi. Ini daerah Batu Hijau, ya. Jadi ada subduksi yang dari selatan, dari Australia ke Asia. Di situ diasumsikan kalau di daerah itu pasti dia ada rangkaian intrusi yang ada di bawah. Tetapi yang muncul di permukaan tentunya tidak seperti ini. Nah, ini bisa digambarkan seperti demikian karena sudah dilakukan eksplorasi geologi dan geofisika. Kemudian dibuat model interpretasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sekarang ini udah di tambang dalam, ya. Ini udah dikupas. Kita cari yang warna merah ini diambil kemudian dihancurkan, ya. Dibuat bubur mineral kemudian diproses di smelter. Nah, apa yang dimaksud dengan petunjuk geologi? Ya. Jadi tadi adalah kita bisa menentukan objek targetnya secara langsung atau tidak langsung. Jadi kalau yang tidak langsung itu pakai metode geofisika, kalau yang langsung itu dengan geologi. Jadi sampelnya kita lihat, kita tes, itu langsung. Kalau geofisika, kita hanya melihat anomali properti fisika dari kumpulan tersebut. Jadi petunjuk geologi pertama kita dapat dari tadi studi literatur. Biasanya dalam studi literatur itu ada pembahasan gimana sejarah geologinya, kaitannya dengan kolom stratigrafinya atau sistem sedimentasinya dan stratigrafi. Kemudian kalau geomorfologi, fisiografi itu nanti kaitannya dengan tectonic setting, dengan geologi dan tectonic setting, dengan struktur. Kemudian ada petrologi dan mineralogi. Nah, ini semua merupakan informasi awal, ya, pada saat kita ingin mencari objek yang kita inginkan. Nah, ini contoh, ya, cekungan batu bara yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari Sumatera, Jawa, ya, Sulawesi sampai Sulawesi, ya, itu merupakan jalur subduksi yang banyak aktivitas volkanik. Maka di situ diharapkan secara konsep
struktur geologi maupun tektonik, itu diharapkan ada mineralisasi yang terjadi di mana di batuan di Indonesia bagian barat umumnya asam sampai intermedier, dan di batuan timur itu lebih ke basaltik. Kaitan batuan dengan mineralisasi juga harus kita cermati. Oleh karena itu tidak ada nikel yang berada di Sumatera. Nikel itu hampir semuanya berada di daerah Indonesia bagian timur. Nah, petunjuk geomorfologi itu berguna untuk pemilihan daerah, kemudian pemetaan. Jadi geomorfologi dan fisiografi itu bisa merupakan informasi yang langsung. Jadi kalau ada air terjun, ada kelurusan bukit, atau zona hancuran, maka kita bisa melakukan interpretasi. Di situ memang ada struktur geologi yang berperan. Nah, ada juga yang sifatnya tidak langsung. Dalam kaitan ini adalah kita mencari endapan-endapan yang tebal yang dimungkinkan terjadinya pelapukan yang intensif karena proses kimiawi dari pelarutan air atau hidrotermal yang terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat bentuk seperti ini, kita bisa langsung berpikir bahwa ini dia mempunyai properti fisik batuan yang berbeda dari yang sekitarnya. Demikian juga kalau kita melihat bentuk 3 dimensi, ya, kita bisa melihat gambaran kira-kira di mana keberadaan endapan placer, di mana kira-kira keberadaan yang sifatnya zona lemah yang memungkinkan mengangkat mineral tersebut. Nah, jika geomorfologi dan fisiografi itu sebagai pengendali yang utama, yang merupakan penyebaran dari hasil rombakan cebakan, maka metode yang dilakukan itu adalah pemetaan bongkah atau float mapping. Kemudian juga survei dengan pendulangan. Pendulangan itu yang tadi ya, jadi semacam stream sampling, tapi kadar, dan juga ada soil sampling. Nah, ini artinya bukan tempat yang primer yang kita kejar, tapi daerah-daerah yang memang dia sudah tertransport dari lokasi yang sebelumnya. Nah, untuk eksplorasi yang sifatnya batu bara, ya, maka yang dimaksud tadi mungkin pertanyaan yang awal, adanya pembuatan paritan dan pemboran itu adalah untuk membuktikan keberadaan target yang dicari secara langsung. Jadi produk dari eksplorasi selalu ditampilkan dalam bentuk peta maupun penampang. Oleh karena itu skala arah mata angin itu jangan dilupakan, selalu wajib ingat itu untuk dipasang. Karena skala dan arah mata angin itu memberikan informasi yang penting untuk ditindaklanjuti di eksploitasinya.
Nah, petunjuk stratigrafi dan geologi itu penting untuk endapan yang sifatnya singenetik. Jadi contohnya endapan batu bara. Kalau endapan epigenetik itu adalah aktivitas kimiawi terhadap litologi, kemudian keadaan litologi karena pengaruh tektonik, adanya kontrol struktur, jadi ada cebakan urat maupun juga kontak metasomatisme. Jadi istilah singenetik dan epigenetik itu merupakan yang harus awal dikenali untuk menentukan apakah akumulasi itu terjadi sebelum atau bersamaan dengan pengendapannya atau setelah terjadi pengendapan. Jadi ini contoh endapan batu bara ya. Jadi batu baranya itu berada di sini. Jadi tidak bisa saja kalau coupling batu baranya kotak seperti ini, mungkin di sini ada batu bara, di kotak yang ini memang tidak ada. Karena memang kondisinya dia tidak menyebar ke segala arah ya, tapi itu tugas fungsi dari pemetaan geologi ya. Jadi nanti kita harus memastikan daerah kita atau memplot titik yang mengandung prospek yang kita cari. Jadi endapan batu bara itu gambarannya ya seperti ini, dia berada sejajar di lapisan ya. Tapi dia tidak berada di semua daerah, dia terpisah-pisah. Nah, apa petunjuk petrologi maupun mineralogi? Jadi di dalam tahapan recognition ya, itu kita selalu mengamati data petrologi dan mineralogi ya, sampai ke detail. Jadi metodenya adalah sampling yang sistematis, juga pemboran atau tunneling. Kemudian afinitas batuan juga kita perhatikan. Jadi periodic table, tabel periodik ya, itu minimal Anda buka lagi ya, atau dari tabel periodik itu Anda bisa memperkirakan kelompok-kelompok mineral apa saja yang bakal ditemukan jika kita menemukan misalnya nikel atau kromium, atau juga untuk base metal misalnya, dan sebagainya. Kemudian untuk ubahan hidrotermal ya, itu secara umum dilihat ada ubahan dari batuan samping atau di sekitar akumulasi dari bijinya, core-nya. Jadi komposisi mineralogi dalam zona mineralisasi itu di dalam satu vein itu juga diperhatikan. Ini menunjukkan adanya letak dari tubuh biji. Jadi ini gambaran urat-urat yang berada di dalam diorit kuarsa. Jadi ini penampakannya seperti ini. Jadi memang urat-urat biasanya ya dia akan berada di antara rekahan-rekahan, ada, atau juga di patahan. Jadi ini contoh kadar tembaganya 2,1% dan
Emasnya 2,96 ppm ya. Di sini gram per ton itu berarti dia ppm. Cukup lumayan. Jadi emas yang primer keberadaannya kurang lebih di batuan yang seperti ini. Jadi batuan ini harus dihancurkan dulu, dibuat bubur atau bisa juga dengan cara kimiawi, dilarutkan dengan Hg atau air raksa ya. Dia akan terambil, tetapi itu mencemari lingkungan kalau air raksa itu ya. Jadi biasanya ada atau dilakukan oleh penambang emas liar ya, atau peti yang seperti itu. Jadi vein inilah yang merupakan keterdapatan mineralnya di situ. Jadi sangat kecil-kecil sekali di situ. Jadi vein itu bisa saling potong-memotong. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa vein C itu dipotong oleh vein B. Kenapa? Karena vein B itu muncul belakangan. C yang duluan. Nah ini juga informasi yang harus disampaikan pada saat kita melakukan laporannya. Kemudian juga ini contoh sulfida yang berlapis. Ini sulfida yang masif contohnya. Nah, untuk struktur geologi dan tektonik, kalau saat ini yang paling baik itu namanya lidar. Lidar itu pakai semacam radar. Radar itu menghilangkan tumbuh-tumbuhan, itu bisa dihilangkan. Jadi citra radar itu istilahnya sekarang yang terakhir itu pemetaan dengan lidar. Jadi dia bisa dari pesawat atau bisa juga dari darat melakukannya. Di Indonesia yang punya alat lidar itu adalah sekarang ini BNPB. BNPB punya lidar. Dan juga beberapa perusahaan survei atau tambang yang besar punya. Jadi metodenya selalu pemetaan geologi, kemudian geofisika, pemboran, dan geologi bawah permukaan. Jadi geologi bawah permukaan sebenarnya kombinasi dari data bor dan data geofisika. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau diskusi? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Fadilah, oke. Iya. Untuk vein sama veinlet itu berarti dia relatif aja ya, Pak? Sesuai ukuran kayak vein itu yang lebih besar, veinlet yang lebih kecil. Ya, Atau ada kayak harus vein di lebarnya berapa senti gitu? Ya. Jadi memang yang veinlet itu ukurannya bisa ukuran seperti rambut gitu ya. Tipis-tipis. Kalau vein itu yang utamanya. Ya. Jadi vein itu istilahnya dia urat sebenarnya. Biasanya urat tuh urat kuarsa ya, veinlet kuarsa atau veinlet tuh rambutnya. Jadi memang biasanya dari ukuran seperti itu. Jadi kalau misalnya dia berbentuk sulfida, ya uratnya dia urat sulfida. Ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya.
Jadi struktur geologi ini merupakan informasi yang sangat penting, ya, terutama untuk melokalisir daerah yang nantinya ditargetkan untuk survei yang detail. Jadi survei detail itu kalau di mineralisasi itu cari daerah yang paling banyak strukturnya. Karena kalau paling banyak strukturnya itu diharapkan dia banyak mineralisasinya. Jadi di dalam struktur itu juga ada yang terjadi mineralisasi pada saat sebelum terjadi struktur atau setelah terjadi struktur. Ya. Di sini perlu diperhatikan, ya, bahwa pada saat belum terakumulasi, ya, struktur mungkin saja dan nanti dia tidak begitu berperan, ya. Tetapi pada pasca mineralisasi itu struktur justru menyebarkan distribusinya. Jadi ini contoh untuk tektonik dan struktur yang lebih besar. Jadi di sini mineralisasi, ya, yang di situ Grasberg itu ada yang informasi yang dikatakan 43 metrik ton tembaga dan 110 metrik ons emas. Jadi ada yang di OKTD itu 4,1 metrik ton tembaga dan 12 metrik ons emas. Jadi dia ada jalur yang tentu. Nah, apa yang kita lihat secara regional ini seperti sudah menunjukkan kira-kira keberadaan lokasi. Jadi dalam kenyataannya mungkin medannya sulit, ya. Jadi contohnya Grasberg itu tahun 50-an, 60-an itu orang sudah tahu, ya. Merupakan gunung emas yang besar. Tapi tahun 70-an, 80-an baru dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, ini contoh daerah-daerah yang sangat prospek untuk emas. Kalau Anda perhatikan, semua itu berada di daerah-daerah subduksi, tapi memang tidak semuanya. Tapi intinya kita sudah bisa memprediksi keberadaan akumulasi emas tersebut berdasarkan informasi peta geologi. Nah, ini contoh yang batu hijau, salah satu tambang terbesar juga selain Grasberg yang di Papua. Itu adanya di batuan yang intermedier, gambarannya seperti ini. Jadi satu kotak itu bisa dikenali, ya, adanya emas atau tembaga yang lain itu dari pengamatan mikroskopis, ya. Oke. Jadi untuk yang diskordan ada yang bentuknya tabular, ada yang irregular. Nah, ini yang biasanya disebut porphyry. Symmetric deposit itu adalah porphyry. Ada yang karena replacement. Jadi terbentuknya dari tubuh biji,
yang bersifat magmatik hidrotermal dan metamorfik, ya. Terutama ada pengisian dari rekahan yang terbuka. Bisa diisi oleh silika, bisa oleh larutan hidrotermal, atau bisa juga oleh penggantian. Nah, di sini kalau kita menggunakan metode fluid inclusion, kita bisa tahu temperatur pembentukannya. Jadi temperatur pembentukan itu fluid inclusion itu dengan pengamatan dilakukan mikroskopis juga dengan mikroskop. Dan ada alatnya, alat fluid inclusion. Nah, kalau alterasi batuan samping itu biasanya seperti yang tadi disampaikan, kalau batuan sampingnya itu batuan yang impermeable atau surface, maka dia kemungkinan tidak terjadi alterasi. Tapi kalau dia berada di antara batuan gamping yang memang sudah mempunyai porositas permeabilitas, maka dia mungkin terjadi akumulasi dari mineral. Oke. Jadi informasi yang penting itu adalah batuan asalnya seperti apa, kemudian tipe mineralisasi, dan juga saat terjadinya alterasi batuan samping. Jadi informasi struktur menjadi penting terutama untuk melihat sifat bagaimana larutan yang berasal dari alterasi batuan samping itu membentuk mineralisasi yang menjadi target yang dilakukan untuk eksplorasi. Jadi ini contoh yang sifatnya propilitik, potesik. Di potesik itu lebih ke unsur K, ya. Ini kalau yang di Grasberg dan di Garut. Jadi lebih ke arah diorit, ya. Kalau yang di Grasberg itu lebih ke arah riolit. Ya, warnanya lebih putih, ya. Jadi untuk Grasberg, ya, ini adanya vein kuarsa, ya, yang terisi rongganya oleh replacement. Jadi tekstur dari biji itu dia bisa primer, bisa sekunder, bisa hipogen, bisa supergen. Jadi supergen itu adalah pengayaan akibat adanya air yang dia mengumpulkan mineral, ya, karena adanya akumulasi air yang memisahkan tadi mineral-mineral tadi. Ini contoh pengayaan besi, unsur besi seperti ini. Jadi warna merah itu warna memang istilahnya guitit, ya, guitit seperti ini. Jadi batuan-batuan ini terjadi karena proses air yang terjadi. Oke, itu mungkin yang saya sampaikan, ya. Jadi tekstur itu bisa masuknya makroskopik, mesoskopik, dan mikroskopik. Yang kita bisa amati yang makro sama meso dengan visual. Tapi kalau udah mikroskopik itu kita harus menggunakan alat. Oke.
Jadi untuk lebih detailnya untuk batuan itu nanti Anda pelajari di endapan mineral, tapi minimal di dalam eksplorasi ini Anda kira-kira sudah mempunyai bayangan bagaimana mencari kumpulan atau target yang mineral yang ada di daerah yang akan diteliti, mengenai keberadaan dan kemungkinannya juga. Jadi semuanya harus diawali dengan studi literatur. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Mau tanya, Pak. Oke, Francisca. Buat yang tadi soal open space filling, saya masih nggak ngerti, Pak. Di open space filling tuh ada replacement kan di bagian bawahnya. Jadi sebenarnya bedanya tuh apa, Pak? Masih. Ya. Tadi masalah waktu ya, kan tadi ada timing waktu. Jadi open space itu dia waktu open space itu kalau dia misalnya pada saat itu terjadi ada larutan hidrotermal, ya, maka larutan hidrotermal itu bisa karena ada tadi tabel periodik tadi ya. Jadi kalau misalnya di batuan sampingnya itu memang sudah ada unsur yang mempunyai lingkaran atom yang mirip ya, itu bisa terjadi replacement ya, jadi itu diganti seolah-olah. Nah, yang ada di batuan itu dia pindah ke tempat lain atau karena ada larutan tadi bergerak ya, karena larutan itu macam-macam, bisa karena ada hidrotermal jadi larutan fluida yang panas ya. Ada juga yang sifatnya misalnya air meteorik. Nah, air meteorik itu relatif dia lebih dingin karena dia air dari air hujan atau air dari permukaan ya. Nah, air permukaan ini karena dia sifatnya dia membawa juga mineral-mineral atau batuan-batuan rombakan dari batuan yang ada di hulu misalnya ya. Kemudian dia mengalir ke bawah, dia mengalir di situ seolah terjadi pemisahan secara floating ya, mengambang ya. Jadi pas dia mengalir di yang tadi ada rongga tadi, dia turun si mineralnya yang beratnya atau yang terbawanya. Jadi terjadinya demikian. Jadi tergantung timingnya tersebut. Apakah timingnya pada saat terjadi mineralisasi atau pada saat terjadi tadi pengisian karena mekanis dari pelapukan atau pengayaan. Begitu, Francisca. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, saya yang nunjuk ya. Sambil ngecek ada orangnya apa enggak. Coba Farid, ada nggak Farid? Ada, Pak. Ada. Berarti ada ya Farid. Kirain nggak ada. Farid, tadi kan kita bahas mengenai model biologi ya. Kan ada yang namanya konkordan dan diskordan. Kemudian ada juga yang namanya Venn-Venlet. Kemudian ada kaitannya juga dengan struktur. Nah, di antara semua itu yang paling berpengaruh atau paling penting terjadinya mineralisasi kira-kira apa? Farid. Adanya struktur, Pak. Ya, struktur yang paling penting.
Ya, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Gimana? Bentar, Pak. Kamu cari dari teman dulu ya, ganti aja, ganti teman kamu, nggak terlalu lama kamu nyari infonya dari teman tuh. Fahri, coba Fahri Anwar, bantu tuh, Fahri. Nah, Fahri cuman komputernya aja yang nyala nih, jangan. Ayo Fahri, nomor 12. Oke. Rupanya ada yang absen terus hilang juga banyak ya. Tadi ini tinggal 47 sekarang, sebelumnya 50 sekian. Oke, jadi terserah lah. Jadi intinya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya, apa yang dikuliahkan ini. Dan kalau ingin pengetahuan lebih, sering-sering baca buku ya, tidak hanya terbatas ke kuliah ini. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan langsung. Jadi kalau misalnya memang belum tidak ada di dalam kuliah ini, tapi Anda ada yang ingin Anda tanyakan, Anda ingin ketahui lebih jelas, silakan langsung. Jadi biar gimana, saya lebih duluan baca paling tidak dari kalian. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap ya. Nanti bahan kuliahnya saya taruh di MS Team. Semuanya udah absen di CX ya? Sudah, Pak. Bisa kan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah absen, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Pak Pri. Yo, Pak. Makasih Pak. yo, Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. yo.